Baik, Bapak perjelas lagi ya. Baik, kita rangkum dari bab 1 ya. Kita diajarkan oleh Pancasila itu terkait tentang filosofis ya. Itu alasan kenapa kita harus mempelajari Pancasila adalah supaya kita menjadi manusia Pancasila atau manusia Pancasilais ya. Dan agar kita memahami arti dari kepentingnya Pancasila itu sendiri ya. Terus kemudian Pancasila ini akan menjadi arah yang baik gitu, karena targetnya ke depannya adalah Pancasila harus memiliki pengetahuan yang lebih begitu. Selain mempelajari konten dari Pancasila ya, kita juga harus mempelajari butir-butir Pancasila ya. Butir-butir Pancasila ini akan menjadi bagus, menjadi baik kalau kita mempelajari secara bijaksana ya. Nah, terus kemudian di Pancasila ini akan membentuk setiap warga negara menjadi warga negara yang Pancasilais ya. Nah, setelah warga negara ini mempelajari butir-butir Pancasila ya. Dan butir-butir Pancasila ini harusnya tadi dipertajam oleh orang yang yang ada di bab ini ya, mempelajari di bab ini. Tapi ternyata sedikit sekali. Nah, tadi juga di kelas Fahri ada beberapa mahasiswa yang tidak presentasi, catat ya. Yang tidak presentasi. Di kelas Sauki juga banyak ya, dicatat. Dan ini yang hadir semakin berkurang nih. Tadi 47, 50, terus kemudian sekarang berkurang lagi 35 nih ya. Oke, baik. Selain itu di bab 2 adalah Pancasila untuk berperilaku ya, berperilaku baik. Di sini mengajarkan kepada kita semua tata perilaku, tata kehidupan yang ada rakyat di Indonesia itu di seluruh Nusantara mewajibkan semuanya berlandaskan Pancasila. Berlandaskan Pancasila maksudnya adalah semua tindak tanduknya itu berpatokan kepada ideologi Pancasila. Tidak boleh ada ideologi lain, tidak boleh berperilaku sesuai dengan ideologi lain ya. Dan disinilah kalau umat Islam itu adalah adanya ketuhanan ya, maka di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, maka orang yang beragama itu adalah menjalankan sholat 5 waktu gitu ya. Ini sebagai fardu ainnya gitu. 5 kewajiban ya, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa. Kalau mampu nanti naik haji gitu. Dan ini adalah salah satu rukun Islam, rukun iman harus ditaati gitu. Ini sebagai kunci dari ketuhanan bagi orang Islam ya. Dan adapun untuk agama yang lain tentu saja ini menjadi tolak ukur juga ya. Dan tolak ukur ini akan membentuk yang ini jangan dibuang. Yang ini aja yang dibuang. Ya, baik lanjut. Di situ diajarkan kepada kita supaya melihat situasi perilaku walaupun memang terlihat degradasi moral ya, yang berubah-ubah dan yang lain sebagainya, maka yang harus dilihat itu adalah kita perilakunya harus diluruskan sesuai dengan adat istiadat yang daerah kita ada ya, tapi harus diselaraskan juga, disinkronisasikan dengan isi Pancasila itu. Dan tentu saja nanti adat istiadat pun akan sesuai dengan butir-butir Pancasila ya. Itulah perilaku Pancasila sebagai perilaku, terus kemudian Pancasila sebagai ideologi ya, sebagai sistem, sebagai dasar negara. Ini hampir mirip ya, walaupun mungkin pematerinya berbeda-beda, tapi konsepnya itu adalah satu ideologi ya. Kalau misalkan di situ ada ideologi komunis, ideologi liberal ya, ideologi ideologi yang lain ya, itu semuanya adalah semua harus berpatokan kepada ideologi Pancasila. Kalau dulu kan ada perang ya, perang ideologi liberal melawan ideologi komunis. Yang menang adalah ideologi komunis. Nah, terus kemudian ada lagi perubahan, diupdate ya, diupgrade ideologi liberalnya
menjadi neoliberalisme ya. Dan itu muncullah neoliberalisme itu mengalahkan ideologi komunis ya. Dan komunis sekarang perang lagi, yaitu perang dagang. Perang dagang lawan liberal. Amerika lawan Cina tuh. Yang menang perang dagang siapa? Adalah China ya. Sekarang yang menang perang dagang itu adalah Cina. Ini salah satunya adalah pertarungan ideologi. Dan Indonesia ya menjadi salah satu pasarnya. Jadi selain pertarungan ideologi, selain pertarungan yang lain, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, ini mempengaruhi terhadap struktur yang ada di Indonesia. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan kita sebagai rakyat Indonesia harus kembali kepada Pancasila. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, kalau Anda bingung visi misi hidup Anda, arah dan tujuan bangsa dan negara Republik Indonesia ini akan kemana tujuannya, maka harus kembalilah kepada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang sudah disampaikan ya, ternyata sangat luar biasa negara Republik Indonesia ini, mulai dari pengorbanannya ya, dari pra kemerdekaan. Di pra kemerdekaan, ingat Indonesia itu pernah dijajah ya. Penjajah pertama yang menduduki pertama itu adalah China ya. China ke Indonesia. Terus kemudian China menjajahnya lewat ekonomi, sosial, politik, adu domba dan lain sebagainya ya. Hasutan dan lain sebagainya. Dulu seperti itu. Yang pertama penjajahnya Cina, yang kedua Portugis, yang ketiga Inggris, yang keempat Belanda, yang kelima baru Jepang. Nah, Anda harus lihat POC ya. POC itu terbentuk oleh 3 negara, yaitu Inggris, Portugis dan Belanda. Pulau Kalimantan terbelah menjadi 2 ya. Terus Pulau Sumatera Sumatera terbelah menjadi 2, Kalimantan terbelah menjadi 2. Itu gara-garanya adalah karena ada POC ya. POC yang sudah merubahnya. Dan POC ini tentu saja menghasilkan perubahan yang sangat luar biasa, yaitu Indonesianya terbagi menjadi 2 ya. Jadi yang menjajah, karena memang VOC itu bubar karena ada kasus korupsi ya di antara lembaga-lembaga itu. Terjadi carut marut organisasinya, VOC bubar. Maka yang menjajah wilayah Indonesia dan sekitarnya itu adalah Belanda. Tapi kalau yang menjajah Malaysia, Singapura, Brunei dan lain sebagainya ke sana ke atas, itu adalah Inggris dan Portugis ya. Inggris dan Portugis. Dan kemudian setelah dijajah, maka muncullah sebuah nama, slogan ya. Slogan orang-orang Belanda, namanya Hindia Belanda dulu namanya ya, ke Indonesia. Nama Indonesia dulu namanya Hindia Belanda, terus Insulain namanya. Nah, itu udah, terus kemudian dikembangkan lagi menjadi Indonesia ya. U-nya diubah menjadi O oleh Adolf Bastian menjadi Indonesia, dan dipopulerkan oleh Adolf Bastian, terus kemudian disebarluaskan juga di Nusantara. Orang Nusantara pertama yang tadi sudah disampaikan ya, orang pertama itu namanya adalah Ki Hajar Dewantara ya, atau Suwardi Surya Diningrat ya. Dan ini adalah salah satu pondasi nama Indonesia muncul di penjajahan Belanda ya. Dan ingat, Jepang setelah itu menguasai Indonesia. Tentu saja ini menjadi pengaruh yang sangat luar biasa, apalagi Jepang dibom atom ya di Hiroshima tanggal 6 Agustus, dan terus kemudian dibom atom yang kedua tanggal 9 di Nagasaki. Ini membuktikan Indonesia mengalami vacuum of power ya, atau kekosongan masa kekuasaan, dan ini akan membentuk negara Indonesia berdikari, mandiri ya, memperoleh kemerdekaan secara mandiri di sini. Maka lanjutlah para pemuda-pemudi dalam Sumpah Pemudanya, mereka ingin membentuk suatu negara Republik Indonesia. Ada yang mengatakan negara Indonesia itu merdeka sejak Sumpah Pemuda didirikan, yaitu 1908. Tetapi secara aklamasi, secara sah, secara negara, secara bangsa mungkin sudah merdeka, tapi secara aklamasi sah negara, secara proklamasi ya, secara tertulis ya,
itu sudah belum tercapai ya kesempurnaan itu. Maka harus ada kesempurnaan itu di tanggal 17 Agustus. Nah, inilah salah satu bentuk keistimewaan negara Republik Indonesia mengucapkan sumpah setianya bangsa Indonesia kepada Tuhan, ya, yang menyebutkan tentang proklamasi negara Republik Indonesia, ya. Anda tentu masih ingat apa arti proklamasi bagi bangsa Indonesia, dan mengucapkan bangsa Indonesia ini sangat luar biasa sekali. Dan Anda harus bisa memaknai setiap dari kata dan kalimat dalam proklamasi itu. Terus kemudian sudah merdeka negara Republik Indonesia, tentu saja di situ ada Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, Orde Milenium, Orde Transreformasi, ada yang saat ini yaitu adalah Orde Milenial, ya. Dan Orde Milenial ini sangat canggih sekali. Kalau Bapak jelaskan antar orde ini sangat panjang nanti waktunya, ya. Dan Bapak persingkat saja. Jadi kesemua orde ini adalah memiliki keunggulan dan memiliki kelebihan masing-masing, tetapi memiliki kekurangan juga masing-masing. Ya, secara singkatnya, kalau di Orde Lama, Soekarno itu mengajarkan kepada kita supaya perih bersama, berjuang bersama, makan seadanya, berjuang membela tanah air, bangsa, membangun negara Indonesia ini secara bersama-sama. Tidak memiliki hutang yang banyak, ya, tetapi memiliki dasar modal yang cukup, ya. Terus kemudian yang kedua di Orde Baru. Orde Baru pembangunan di mana-mana sangat luar biasa, ya. Negara aman, tentram, jauh dari PKI, jauh dari pemberontakan, jauh dari premanisme, politikisme, ya. Tetapi semakin lama semakin kesini ternyata kekuasaan negara menjadi indoktrinasi yang bersifat bersifat kepentingan, ya, bersifat kepentingan tertentu, dan menyengsarakan beberapa golongan termasuk orang-orang kaya dan lain sebagainya, ya, membuat takut, resah terhadap para preman dan lain sebagainya. Padahal memang itu lebih bagus karena sifatnya tertutup. Dulu namanya Pancasila bersifat tertutup itu di masa Orde Baru, ya. Orde Baru ini hampir mirip seperti dengan Korea Utara. Kalau Anda melihat Korea Utara ini, jadi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap perintah presiden, maka dia akan dihukum, ya. Dan disitulah semua rakyat yang ada di Korea itu harus tunduk patuh kepada pemimpin Korea. Dan Anda lihat, ternyata kemajuan Korea itu, Anda jangan salah, ya. Kemajuan Korea itu dia memiliki nuklir dan lain sebagainya, dia lebih canggih dari Indonesia, ya. Jadi Korea Utara pun takut terhadap mana? Terhadap Korea Selatan. Kenapa? Korea Selatan itu tidak bisa melihat bahwa satu sisi katanya Korea Utara itu hanya sebuah nama, hanya sebuah kota kecil atau negara kecil. Tidak. Justru Korea Utara itu menandingi Amerika pun berani dia, ya, bertarung dengan Amerika pun berani. Ataupun bertarung dengan Cina atau bertarung dengan Korea Selatan, mereka siap. Karena apa? Senjatanya semakin canggih. Itulah prinsip dari ideologi bersifat tertutup, saudara, ya. Dan inilah mereka bersifat komunis tertutup di situ. Beda sama Korea Selatan. Korea Selatan sekarang udah terbuka, ya, menjadi negara maju. Nah, negara maju, negara berkembang. Jadi menurut saya negara maju, negara berkembang dan lain sebagainya itu bukan berarti menjadikan negara itu tertutup, ya. Justru yang tertutup itu tidak bisa disangka-sangka dia sudah maju, berkembang pesat dan lain sebagainya. Maka kita harus mewaspadai terhadap ideologi-ideologi yang lain yang akan merusak Pancasila yang ada di negara Indonesia. Terus kemudian di era reformasi itu di era di era B.J. Habibie B.J. Habibie, terus kemudian Gus Dur, ya. Dan inilah tonggak yang sejarahnya mengubah Undang-Undang Dasar selama dari 1999 sampai 2002. Setiap tahunnya dirubah
Undang-Undang Dasar direvisi ya. Padahal apa? Undang-Undang Dasar yang terbaik itu adalah Undang-Undang Dasar yang dibuat asli oleh para pendiri negara ya. Dibuat oleh asli mereka pendiri negara. Yaitu kalau misalkan ada yang mengatakan, "Pak, Undang-Undang Dasar yang terbaik itu yang mana?" Undang-undang yang terbaik itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pertama asli dibuatnya. Yang seperti dipertahankan oleh Orde Lama, Orde Baru ya. Itu adalah undang-undang yang bagus. Karena apa? Kalau undang-undang yang sekarang itu eh, sudah dicampur adukan dengan kepentingan politik ya. Sudah dicampur adukan dengan kepentingan perusahaan baik asing ataupun dari dalam negeri ya. Jadi ini sangat luar biasa, SDM Indonesia dan lain sebagainya dikuasai oleh asing serta yang lainnya. Maka disitulah salah satu kontribusi dari asing itu berpengaruh terhadap Indonesia yang akan termasuknya salah satunya menjajah ya. Dan sekarang saat ini Anda lihat, cek semuanya, salah satu penjajahan terhadap ekonomi itu barang-barang yang ada di sekitar Anda itu adalah China ya. Made in China, made in China, made in China. Ini salah satu penjajahan ekonomi. Coba made in Indonesia pasti masih jarang, bahkan kita sulit untuk menentukan ini made in terutama elektronik ya. Ini made in China atau made in Indonesia ya. Pasti lebih banyak, lebih murah dan lebih bagus ya, itu made in China. Coba kalau ada orang Indonesia ya yang menciptakan teknologi sama seperti Cina, copy paste gitu kan. Tetapi di situ dibuatnya di Indonesia, made in Indonesia. Sangat luar biasa. Padahal orang-orang Indonesia itu sangat luar biasa, pintar-pintarnya, cerdas-cerdasnya sangat luar biasa. Tapi tidak ada ruang ya, tidak ada biaya, tidak ada yang memberikan kesempatan begitu untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Anda kalau misalkan melihat di satu sisi terkait tentang warga negara Indonesia yang pindah ke negara lain ya, itu yang dipersatukan menjadi satu dalam organisasi ya, yang dinamakan organisasi oleh Dino Patijalal ya, oleh Dino Patijalal dinamakan lupa Bapak ya, nanti mudah-mudahan nanti kalau ingat Bapak kasih tahu ya. Persatuan antara orang yang berada di luar negeri terus kemudian terkumpulkan dalam organisasi itu ya. Mereka berjuang tetap ingin mengharumkan nama Indonesia dengan cara apa? Dengan menjual produk-produk yang ada di Indonesia. Mereka menjualnya ya. Di luar negeri menjualnya, mereka sebagai fasilitatornya untuk menjualnya. Dan inilah salah satu marketplace yang sangat luar biasa. Salah satu bentuk nasionalisme dari para setiap warga negara ya. Ini di masa saat ini seperti itu, di masa lalu pun sama seperti itu ya. Dan transreformasi terus kemudian sampai era milenial saat ini sangat luar biasa perubahannya ya. Korupsi, walaupun korupsi di mana-mana semakin besar, semakin luas, semakin banyak, tetapi Indonesia akan tetap jaya kalau misalkan tetap bersatu ya. Memang keadilan sekarang ada yang mengatakan mudah dibeli ya, mudah dijadikan patokan oleh para penguasa. Tetapi keadilan yang sejati itu adalah milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikutilah apa yang menjadi keadilan distributif atau keadilan komunitatif ataupun yang lainnya sebagainya di Indonesia ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya kepada keadilan yang sejati ya. Karena 5 dasar ini mengajarkan kepada kita 5 sistem juga. Pancasila mengajarkan 5 sistem, 5 keadilan, 5 prinsip ya, 5 principle kata Bung Karno ya. Yaitu good ya, ketuhanan, prinsip ketuhanan atau sistem Tuhan. Terus kemudian yang kedua human ya, yaitu kemanusiaan, terus kesatuan ya. Terus kemudian ada kerakyatan, terus dan yang terakhir adalah keadilan. Nah, sistem justice ini yang kelima ini yang sangat luar biasa. Jadi keadilan ini adil ya. Memang harus tajam kepada semua lini ya. Jadi bukan tajam ke bawah tumpul ke atas, tapi memang harus tajam ke semuanya karena disinilah hukum
atau pembelaan dari sebuah negara kepada seluruh rakyatnya, kepada wilayah-wilayah tertentu. Dan terus kemudian Anda juga harus tahu di nama Indonesia, terus kemudian ada NKRI. Ada NKRI ini, kenapa kita harus mempertahankan NKRI? Tujuannya adalah supaya kita memahami ternyata sangat luas negara Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanga sampai Pulau Rote, kita harus tahu bahwa ternyata berbagai banyak sudut ya, baik itu bujur lintangnya, samudranya, pulaunya ya, dan lain sebagainya, kita harus tahu ya bahwa ini adalah salah satu keunggulan negara Republik Indonesia, negara kepulauan ya. Nah, Indonesia, Nesia artinya kan pulau. Indo itu namanya Hindia. Jadi Hindia, Pulau Hindia kalau diartikan ya. Indonesia itu dinamakan seperti itu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menjaga tanah air ini. Ya, jangan sombong, jangan angkuh, tetap waspada, tetap bersyukur. Dan ingat, bersyukur itu adalah salah satu nikmat yang akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Seperti dalam filosofisnya dalam pembukaan Indonesia Raya ya, pembukaan Undang-Undang Dasar itu menyebutkan, kan ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan atas rahmat seseorang, bukan, tapi menyebutkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka negara Republik Indonesia akan menjadi maju, negara yang cerdas, negara yang sangat luar biasa ke depannya ya, mandiri, adil dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk bersyukurnya di situ ya. Negara Indonesia menjadi yang kokoh dan kuat itu di situ. Jadi kembalilah kepada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini adalah salah satu visi misi yang harus dijalankan oleh setiap insan yang ada di desa, di kelurahan ya, di kecamatan atau di distrik atau di kabupaten, kota, provinsi ataupun tingkat pusat ya. Ini adalah prinsipal. Jadi jangan sampai ada yang bisa mengubah dari bentuk NKRI, bentuk Pancasila, bentuk pembukaan Undang-Undang Dasar. 3 prinsip ini jangan diubah ya. Terus Bhinneka Tunggal Ika, bahasa nasional, burung Garuda dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu prinsipal yang tidak boleh diubah. Dan inilah salah satu yang mengatakan bahwa NKRI, ada yang mengatakan harga mati gitu ya. Itu bukan berasaskan Undang-Undang Dasar, tapi itu adalah berdasarkan pendapat ya, asumsi dari tokoh atau para pensiunan dari TNI ya. Tetapi yang asli, bunyi yang asli dari Undang-Undang Dasar itu adalah pasal 38 kalau tidak salah. Itu mengatakan NKRI tidak dapat diganggu gugat. Ya, yang betul itu adalah seperti itu. NKRI tidak dapat diganggu gugat. Inilah konsep yang menjadikan ya. Itu Jul udah ada di depan, Pak. Oh iya, oke, sebentar ya. Sebentar. Ya, jadi salah satu konsep yang menjadikan negara Republik Indonesia itu kokoh dan kuat ini adalah 5 prinsip itu ya. Dan kita harus kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu yang menjadi prospek ke depan, kita harus berpikir secara ontologis ya. Dan ontologis ini mengajarkan kepada kita supaya berpengetahuan asal muasalnya, metafisika juga ya. Terus kemudian ontologis, terus epistemologis. Epistemologis itu adalah pengetahuannya ya, asal muasalnya kan tadi metafisika ya. Terus kemudian aksiologis. Aksiologis ini adalah berpikir secara kebermanfaatannya. Dan berpikir logika di sini adalah berpikir secara rasional. Dan inilah Pancasila, bahwa Pancasila itu rasional. Karena apa? Nyata itu sudah ada di dalam kehidupan masyarakat zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Bersikap ketuhanan, jadi kita menerapkannya ketuhanan. Bedanya ideologi liberal dengan ideologi komunis dengan Pancasila itu adalah pada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan ini adalah bagian yang unsur yang paling mendalam, saudara. Bayangkan kalau misalkan Pancasila tidak ada ketuhanan, maka Pancasila itu akan runtuh ya. Tapi kalau misalkan ada ideologi Pancasila, tentu saja
kalau ada ketuhanan, tentu saja ideologi Pancasila ini akan tetap kokoh, ya. Maka tetaplah bersumber kepada yang utama, yaitu adalah ketuhanan, ya. Sebagai gambaran yang digambarkan oleh siapa tokoh dari Kailan, ya, Kailan. Tokoh dari UGM mengatakan bahwa kerucut, ya, kalau di piramidal, gambar piramidal itu adalah paling tingginya itu adalah ketuhanan, ya. Dan ketuhanan ini sangat luar biasa. Maka yang membentuk negara Republik Indonesia ini yang pertama, ya, itu harus bertuhan dulu. Kalau manusia Indonesia tidak bertuhan, maka otomatis dia belum lulus menjalankan 5 prinsip itu. Jadi yang bagus itu adalah menjalankan ketuhanan dulu. Jadi prinsip pertama yang utama dan yang terakhir dan tujuan yang utama itu adalah mengabdi kepada Tuhan, ya. Seperti agama Islam. Agama Islam itu dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa agama Islam itu adalah jalan pertengahan, ya. Agama pertengahan. Agama pertengahan itu dalam artinya adalah mementingkan kepentingan dunia dan mementingkan kepentingan akhirat. Dan inilah Islam, yaitu mementingkan kedua-duanya. Kalau agamanya Nabi Musa itu kan agama yang mengedepankan akhirat saja. Tapi kalau agama Islam mementingkan keduanya, mementingkan agama di dunia dan mementingkan di akhirat. Dan inilah jalan Muhammad, makanya lewat Muhammadiyah juga mengajarkan kepada kita supaya mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad, baik yang ada tersurat di Al-Qur'an dan hadis, di kias, kepribadian dan lain sebagainya, ya, baik oleh keluarganya Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Oke, secara singkat begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Oke, Fahri minta tolong dipoto, nanti kirim ke grup. Ini yang hadir sisanya cuma segini nih, 28 mahasiswa ini. Fahri sama Sauki dipoto dulu. Silakan dipoto. Ya, ini Bapak juga. Saukinya sudah keluar, Pak. Sudah keluar, ya? Ya, nggak apa-apa. Silakan sama kamu dipotoin, ya. Masing kelas masing-masing kelas dulu. Silakan, Marcella. Ya, Marcella sama Fahri dulu foto dulu. Ya, silakan. Agar nanti bisa diakhiri.